wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah program linear. Hari ini kita akan membahas nilai optimum fungsi tujuan. Nilai optimum fungsi tujuan minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan menggunakan metode uji titik pojok. Hari ini kita akan membahas yang kedua, itu menentukan dengan metode garis selidik. Metode garis selidik adalah metode yang menggeser garis selidik secara sejajar ke arah kiri, kanan, atas, atau bawah sampai garis tersebut memotong titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian sistem ketersamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita menggambar himpunan penyelesaian dari fungsi kendala. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrem dari himpunan penyelesaian karena nilai optimum terletak pada titik ekstrem. Kemudian ketiga, tentukan persamaan garis selidik awal dari fungsi objektifnya. Yang keempat, tarik garis selidik yang sejajar dengan persamaan garis selidik awal dan harus melalui titik-titik ekstrem atau titik-titik pojok. Selanjutnya kita menentukan nilai optimumnya atau nilai maksimum atau minimum. Contoh, kita masuk pada contoh untuk mempermudah kita memahami metode garis selidik ini. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 3x tambah 4y dengan syarat x tambah y kurang dari 5, 2x tambah y kurang dari 6, dan x lebih besar 0, y lebih besar dari 0, di mana x, y itu elemen dari bilangan real. Yang kedua, nanti kalian bisa baca tersendiri. Kita akan membahas satu persatu contoh soal pada contoh soal untuk metode garis selidik ini. Yang pertama, kita harus menentukan dulu yang mana fungsi objektifnya, mana fungsi kendalanya. Yang fungsi objektifnya adalah fungsi fx, y sama dengan 3x tambah 4y. Sedangkan fungsi kendalanya adalah x tambah y kurang dari sama dengan 5, kemudian 2x tambah y kurang dari 6, x lebih besar dari 0, y lebih besar 0, atau x yaitu elemen dari bilangan real itu sendiri. Selanjutnya kita yang ditanyakan di sini adalah nilai maksimum, ya, nilai maksimum dari fungsi tujuan dan fungsi kendala pada soal ini sendiri. Selanjutnya kita menggambar daerah himpunan penyelesaiannya, di mana x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0 itu masing-masing mempunyai penyelesaian di kanan sumbu y dan di atas sumbu x-nya itu sendiri. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, x tambah y lebih besar dari 5. Kita menggunakan titik potong dengan sumbu koordinat dengan cara kita pakai tabel, di mana x lebih besar dari 0, maka y-nya itu akan sama dengan 5. Kita masukkan ke persamaannya, x sama dengan 0, kita ganti substitusikan x-nya 0, y-nya berarti dapatnya 5. Sama, y-nya kita substitusikan jadi 0, maka kita akan mendapatkan x-nya sama dengan 5. Maka sehingga kita dapatkan x, y itu 0,5 dan 5,0. Jadi kita mendapatkan dua titik untuk menggambar dari himpunan penyelesaian dari fungsi kendala itu sendiri. Selanjutnya pada persamaan 2x tambah y. 2x tambah y kurang dari 6. Titik potong dengan sumbu koordinat kita memisalkan sama dengan di atas tadi. X lebih besar dari 0, kita ganti substitusikan x lebih besar 0, maka
kita akan mendapatkan Y sama dengan 6. Kemudian Y sama dengan 0, kita akan mendapatkan Y-nya, X-nya itu sama dengan 3. Di mana kita mendapatkan X sama dengan 3? Berarti kita substitusikan Y sama dengan 0, maka 2X sama dengan 6, maka kita akan dapatkan X sama dengan 6 bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita buat grafiknya. Seperti ini grafiknya. Kita kan tadi sudah mendapatkan titik pojoknya 0,0, kemudian 3,0 dan 0,5. Sehingga ketika kita menggambarkan grafik fungsinya, kita akan mendapatkan seperti ini. Sehingga kita dapat di sini titik P itu kita belum titik perpotongan. Titik perpotongannya ini kita belum ketahui titiknya. Kalau di sini kan titik O-nya itu 0,0, titik A-nya 3,0, dan titik B-nya itu 0,5. Ini kita sudah dapat dari kita mencari titik-titik pojoknya tadi. Koordinat titik pojoknya itu 0,0, A 3,0, B 0,5, dan titik P itu kita belum mendapatkan. Untuk mendapatkan nilai titik P itu kita menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Dengan menggunakan cara eliminasi, kita ambil dua persamaan yang pertama dan persamaan kedua tadi. Persamaan pertamanya 2X tambah Y sama 6. Persamaan keduanya X tambah Y sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan, kita eliminasi, sehingga kita dapatkan 2X kurang X sama dengan X, Y kurang Y sama dengan 0, 6 kurang 5 sama dengan 1. Jadi X-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita gunakan substitusi. Kita ganti nilai X kepada salah satu persamaan ini. Jadi kita boleh kita menggunakan persamaannya, salah satu persamaannya. Sehingga X-nya sama dengan X tambah Y, saya ambil persamaan X tambah Y sama dengan 5. Sehingga X-nya kita ganti sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 1 tambah Y sama dengan 5. Kita pindah ruaskan 1, jadi Y sama dengan 4. Jadi koordinat titik P itu kita bisa dapatkan 1,4. Jadi ini kita bisa dapatkan titik P-nya itu 1,4. Selanjutnya, dengan cara menggeser garis fungsi f x, y ini sampai diperoleh garis yang memotong pada daerah penyelesaian di titik yang paling kiri dan yang paling kanan. Jadi kita akan menggeser fungsi x, y-nya atau ini sehingga sampai memotong pada daerah penyelesaian di titik yang paling kiri dan yang paling kanan. Ini yang paling kiri dan ini adalah yang paling kanan. Kita mulai geser, buat garis. Ini garisnya, sehingga kita dapatkan fungsi tujuannya kan 3x tambah 4y tadi ya. Yang di awal dari soal fungsinya 3x tambah 4y sama dengan 0. Ini dari mana kita ganti nilai titik pojoknya kan 0,0 sini. Berarti 3 kali 0, 4 kali 0, hasilnya 0. Selanjutnya kita geser lagi. Kita dapatkan sejajar ya. Kita geser lagi sehingga kita dapatkan pada titik pojok A 3,0. Sehingga kita mengganti pada fungsi tujuannya dengan 3 kali X sama dengan 3, Y-nya kita ganti dengan 0, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Dari sini kita geser lagi sampai kita dapatkan ini, kita dapatkan pada titik P-nya fungsi tujuannya adalah X-nya 1, Y-nya 4. Berarti 3 kali 1 ditambah
4 kali 4 sama dengan 19. Selanjutnya kita geser lagi. Oke, kita dapatkan di sini B 0,5. Sehingga kita dapatkan fungsi tujuannya tadi 3x tambah 4y, x-nya 0, y-nya 4. Maka kita substitusikan sehingga 3 kali 0 ditambah 4 kali 5 sama dengan 20. Dari fungsi tujuan ini, maka kita dapatkan pertanyaannya adalah nilai yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Kalau di sini 0, 9, 19 dan 20. Ternyata yang nilai maksimumnya adalah 20. Jadi garis fx, y sama dengan 3x tambah 4y sama dengan 20 merupakan garis paling kanan yang melalui titik B 0,5 pada daerah penyelesaian. Oleh karena itu, nilai maksimum fungsi objektifnya adalah 0,5 yang pada titik B sama dengan 20. Jadi fungsi maksimum yang nilai maksimumnya adalah 20. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kedua. Kita selesaikan. Toko sepeda road bike menyediakan dua jenis sepeda gunung, yaitu sepeda dengan diameter roda 26 inci dan 29 inci. Kemudian daya tampung maksimum toko sebanyak 36 sepeda. Harga sepeda adalah 600.000 untuk ukuran roda 26 inci dan 800.000 untuk ukuran roda 29 inci. Modal yang tersedia tidak lebih dari 24 juta dengan mengharap keuntungan 100.000 per unit dari sepeda dengan berdiameter 26 inci dan 120.000 per unit dari sepeda dengan diameter 29 inci. Pertanyaannya, tentukan banyaknya masing-masing sepeda yang harus disediakan agar diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Pertanyaan kedua, besarnya keuntungan maksimumnya tersebut berapa? Oke, kita selesaikan dengan memisalkannya. Yang pertama kita memisalkannya dengan banyaknya sepeda dengan diameter roda 26 inci sama dengan X. Di sini diameter 26 inci itu kita misalkan dengan X, kemudian banyak sepeda dengan diameter 29 inci kita ganti dengan Y. Kemudian kita buat tabel untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini. Yang pertama kita tentukan jenis sepedanya. Jenis sepedanya kan otomatis yang 26 inci dan 29 inci. Banyaknya berapa? Banyaknya daya tampung maksimum toko sebanyak 36 sepeda. Berarti banyaknya yang X, kemudian Y, totalnya adalah 36. Kemudian harga per unitnya 600.000 untuk roda 26 inci, kemudian 800.000 untuk 29 inci. Total keseluruhannya adalah 24 juta. Kemudian keuntungannya adalah 100.000 untuk yang 26 inci, kemudian 120.000 untuk yang 29 inci. Dari tabel itu kita buat model matematikanya. Jadi kita dapatkan fungsi objektifnya itu 100.000 X kemudian ditambah 120.000 Y. Kemudian daya tampung toko 36 sepeda itu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 36, kurang dari sama dengan 36. Kenapa kurang X tambah Y kurang dari sama dengan 36? Karena di sini daya tampung maksimumnya itu hanya 36. Jadi dia hanya mempunyai daya tampung itu 36. Jadi tidak bisa lebih dari 36. Maka dituliskan kurang dari atau sama dengan 36.
Selanjutnya modal tidak lebih dari 24 juta. Jadi modalnya itu tidak lebih dari 24 juta ya. Sehingga kita bisa buat persamaannya 600.000 Y ditambah 800.000 Y 600.000 X ditambah 800.000 Y kurang dari 24 juta. Kan dia tidak lebih dari 24 juta. Berarti dia bisa sama dengan 24 juta atau kurang dari 24 juta. Sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan lagi, kita bagi sehingga kita dapatkan 3X ditambah 4Y kurang dari 120.000. Kemudian banyak sepeda selalu bernilai positif ya. Yang tadi X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Sehingga kita bisa dapatkan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya adalah 100.000 X yang di sini tadi 100.000 X ditambah 120.000 Y. Kemudian fungsi kendalanya kita ambil dari sini tadi, X tambah Y kurang dari X tambah Y kurang dari sama dengan 36, kemudian 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 120, kemudian X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Kemudian kita gambar penyelesaian sistem part tidak samaannya. Sebelum kita gambar, kita tentukan dulu titik-titik potong dari sumbu koordinatnya. Yang pertama, seperti tadi ya, contoh pertama tadi kita sudah membahas. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, sehingga kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 36. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 36. Sehingga kita dapatkan 0,36 dan 36,0. Selanjutnya untuk persamaan 3X tambah 4Y kurang dari 120. Kita misalkan tadi X sama dengan 0, kemudian Y juga sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0, 3 kali 0 kan 0. Berarti 4Y sama dengan 120. Y dibagi 120 hasilnya 30. Jadi Y-nya 30, X-nya 0, Y-nya 30. Kemudian Y-nya 0, berarti kita ganti substitusikan 4 kali 0, 0. 3X sama dengan 120. Di kita pindah-pindah 3, jadi X sama dengan 120 bagi 3 dapatnya 40. Sehingga kita dapatkan titik potong dengan sumbu koordinatnya 0,30 dan 40,0. Selanjutnya kita dari titik potong dengan sumbu koordinat ini kita gambar pada grafiknya. Kita dapatkan grafiknya seperti ini tadi, 36,0 dan 0,30. Kemudian tadi kita dapatkan 0,40 dan 0,40 di sini. Sehingga kita mempunyai persamaan, kita sudah membahas ya bagaimana mencari himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita sudah dapatkan titik-titik, karena di sini daerah penyelesaiannya di sini, maka titik-titiknya adalah 0,0, 36,0, titik P dan 0,30. Kalau ini kan bukan daerah penyelesaian. Titik 0,40 dan 40,0 ini bukan titik penyelesaian. Yang jadi titik penyelesaian hanya yang berada pada himpunan penyelesaian itu sendiri. Sehingga di sini titik P-nya belum kita ketahui. Maka untuk bisa mengetahui titik P-nya, maka kita akan menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Oke, seperti ini. Kita eliminasi dulu. 3X tambah 4Y sama dengan 120, X tambah Y sama dengan 36. Karena di sini belum bisa kita kurangkan langsung, sehingga kita kalikan dulu 1 yang baris pertama, baris kedua kita kali 3. Sehingga kita dapatkan ini tetap 3X tambah 4Y sama dengan 120 kali 1 tetap kali 3 berarti 3X, kemudian
3 kali Y, 3Y, 3 kali 3, 6, dapatnya 108. Selanjutnya kita kurangkan, 3X kurang 3S kan 0, 4Y dikurang 3Y hasilnya Y, 120 dikurang 108 hasilnya 12. Selanjutnya Y-nya karena sudah dapat, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Persamaan kita yang lebih mudah kita substitusikan ke persamaan X tambah Y sama dengan 36. Sehingga X tambah Y sama dengan 36, kita ganti nilai Y-nya sama dengan 12, sehingga kita dapatkan X sama dengan 24. 12 ini kita pindah ruaskan jadi 36 kurang 12 hasilnya 24. Sehingga kita dapatkan titik P-nya adalah 24 karena X-nya 24, Y-nya 12. Jadi 24,12. Sehingga titik P-nya itu adalah 24,12. Selanjutnya, dengan cara menggeser garis fungsi X, Y ini sampai diperoleh garis yang memotong pada daerah penyelesaian di titik yang paling kiri dan yang paling kanan. Seperti tadi kita lakukan penyelesaiannya, kita menggeser seperti ini. Kita geser dulu. Yang pertama kita dapatkan 0,0, maka kita kembali pada fungsi tujuan awal tadi atau fungsi objektifnya itu F, Y sama dengan 100.000 X ditambah 120.000 Y. Itu karena 0,0 kita ganti X-nya 0, Y-nya 0, maka kita dapatkan hasilnya 0. Selanjutnya kita geser lagi. Di sini kita dapatkan titik A 36,0. Kita masukkan pada fungsi tujuannya. Kita kalikan 100.000 X kali 36, dapatnya 3.600.000. Ini 120.000 kali 0 kan pasti 0 ya. Maka dapatnya 3.600.000. Selanjutnya kita geser lagi ke titik P. Titik P kita dapatkan 24,12 tadi. Kita masukkan pada fungsi tujuannya 100.000 X kali 24 ditambah 120.000 kali 12 yang Y-nya, maka kita dapatkan 3.840.000. Kemudian kita geser lagi, kita dapatkan di sini titik B-nya 0,30. 0,30 kita masukkan pada fungsi tujuannya lagi, 100.000 X dikali 0, X-nya kan 0, maka hasilnya 0. 120.000 kali 30, Y-nya tadi 30, maka kita dapatkan 3.600.000. Berarti garis fungsi X, Y 100.000 X ditambah 120.000 dapatnya 3.840.000. Ini merupakan garis paling kanan yang melalui titik B, titik P ya, titik P 24,12 pada daerah penyelesaian. Oleh karena itu, keuntungan akan sebesar-besarnya apabila toko menyediakan masing-masing jenis sebanyak 24 unit untuk sepeda berdiameter roda 26 inci dan 12 unit untuk sepeda berdiameter roda 29 inci. Untuk dengan yang kedua, dengan persediaan masing-masing jenis sepeda seperti itu diperoleh keuntungan atau maksimumnya itu 3.840.000. Sehingga kita sudah dapatkan penyelesaian dari contoh soal yang kedua. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang dijelaskan hari ini dapat dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal untuk lebih memperdalam materi yang dijelaskan ini. Kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mengerjakan contoh soal setelah slide ini. Oke, ada slide latihan soalnya di sini ada 4 nomor.
untuk dilanjutkan lagi sampai 7 nomor ya, 7 nomor untuk diselesaikan latihan soal pada pertemuan kali ini. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.